Ya, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara ngobrol sambil gambar. Nah, di sini aku Julius Niko Paskananda udah ditemani sama seorang apa nih? Kita bisa bilang ilustrator bisa bilang juga musisi juga bisa. Bisa Mas memperkenalkan diri dulu sebelumnya ke teman-teman? Oh iya, nama saya Isa Rizky Pradana ya. Biasa teman-teman tahu itu Isa Pradana. Terus ya saya Saya suka ngeband sama suka gambar atau di bidang-bidang kreatif lah. Mungkin itu aja sih Mas. Mungkin nanti teman-teman bisa nyimpulin sendiri ya, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih Mas. Mas Isa itu sini kan acaranya ngobrol sambil gambar. Udah persiapin gambar nih. Oh iya. Kita sambil tipis-tipis gambar lah. Tipis-tipis gambar. Nah, mungkin bisa diceritain dulu sebelum nanti kita gambar bareng eksekusi gambar ini, diceritain dulu mau pesan apa yang ada di dalam gambar ini, Mas. Pesan apa ya? Mungkin lebih tepatnya supaya orang yang penikmat saja yang menginterpretasikan. Nah, kalau saya sih mungkin kondisi perasaan saat ini aja. Jadi lebih bagus itu ketika kita gambar itu sesuatu yang mewakili perasaan kita saat ini. Oh, mantap. Mungkin itu sih. Oke, Mas. Buat teman-teman yang belum tahu, Mas Isa ini kan adalah salah satu personil dari band Yellow Jet Club, juga Santi Karisma. Nah, pasti teman-teman ada banyak yang belum tahu ternyata Mas Isa ini di dalam band-band tersebut bukan hanya sebagai personel musiknya, tapi juga pembuat grafisnya, terus editor untuk videonya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah. Jadi pada dasarnya itu kenapa? Karena ketika kita bikin band itu kan biasanya kita minta tolong orang buat bikinin artwork atau bikinin teaser video. Nah, berhubung band kami ini juga nggak terlalu juga punya finansial yang bagus, maka dari itu semua yang garap saya bantu. Misalkan teaser Instagram atau mungkin logo band itu semuanya yang bikin aku. Oh, logonya juga? Logo juga. Jadi daripada merepotkan orang lain dan itu kita juga susah bayarnya, jadi ya tak bantu aja mumpung aku bisa. Kurang lebihnya cuma itu aja sih kalau buat bantu-bantu grafis di band. Aku tertarik sama bisanya nih. Mas bisa membuat itu kan itu perlu skill yang tersendiri ya Mas. Bisa editing video, terus juga bisa membuat logo itu kan juga perlu skill tersendiri lah. Mas Isa ini belajar dari mana atau latar belakangnya gimana sih kok bisa memiliki skill itu? Latar belakang sebenarnya dari kecil itu sebenarnya kita keluarga gambar sebenarnya, dari mbah, dari bapak itu sebenarnya kita bisa gambar semua. Kalau mbah itu kan memang keluarga arsitek ya, terus bapak itu sempat juga arsitek tapi sekarang lebih ke realis. Nah, itu turun ke anak-anaknya. Dari kecil kita suka gambar sih, nyoret-nyoret. Terus ketika sekolah pinginnya juga masuknya juga belajar dunia gambar, ilustrasi, tapi ternyata salah jurusan ceritanya gitu. Jurusan SMK dulu waktu itu. Waktu SMK. Masuknya apa Mas? Dulu saya elektro malah. Teknik audio video elektro gitu. Nah, akhirnya after lulus SMK aku tuh kerja langsung di multimedia, perusahaan multimedia. Sekitar 5 tahun. Jadi seputar garap desain, edit video, animasi, After Effects gitu-gitu sih. Jadi dasarnya itu sih. Aku punya basic desain, animasi sama video. Gitu. Jadi sampai ke bawah sampai sekarang. Oh, berarti belajar dari di lapangan ya? Di dunia belajar kerja. Di lapangan waktu di dunia kerja. Jadi dasarnya sudah suka dulu, terus baru mulai belajarnya tuh ketika udah kerja. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu waktu kerja itu 5 tahun itu apa aja yang dikerjakan? Kok bisa sampai punya kemampuan untuk dulu itu ya awalnya cuma sebagai editor aja ya. Editor terus sama kameramen, biasalah kameramen. Terus karena mungkin waktu luangnya tuh banyak, jadi kesempatan untuk belajar yang lain tuh juga banyak.
Jadi belajar animasi, belajar After Effects, belajar desain, ilustrasi dan macam-macam. Jadi dapat ilmunya waktu kerja itu karena waktu luangnya banyak waktu itu. Berarti bisa dibilang belajar sendiri ya Mas? Iya, belajar sendiri, otodidak. Aku berarti sambil gambar ya Mas ini ya? Oh boleh. Sambil gambar ya. Ini kalau lupa aku malah gambar. Nah, jadi Mas Isa ini sudah mempersiapkan sketsa tentang gambarnya ini. Iya, gambar. Atau Mas malah lalu gambar. Jadi kan Mas Isa ini dulu belajarnya tentang video animasi dan sebagainya. Terus kemudian diterapkan di dalam bandnya sendiri, kan ya, karena untuk daripada membuang uang untuk karena belum punya kemampuan finansial makanya. Gitu sih Mas. Jadi basicnya emang suka dulu, terus sambil belajar, terus ya sampai sekarang sih akhirnya kebawa sih kayak skill-skillnya waktu itu. Ya sekarang dikembangin aja sih sambil dinikmatin aja. Syukur-syukur kan bisa jadi duit sih Mas. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Isa sekarang sibuknya lagi ngapain Mas? Kalau saya sebenarnya sibuk. Kalau saya sih sebenarnya karyawan swasta ya. Jadi pekerja normal seperti lumrahnya orang-orang yang lain. Cuman di waktu luang after kerja ya tetap konsisten ngeband, terus ya cari duit tipis-tipis di desain, terus ya kalau ada garapan video aku garap video. Oh, berarti bekerjanya itu full time atau? Full time Mas, full time. Ya kayak orang kantor pada umumnya, cuman karena ini pandemi jadinya WFH jatuhnya. Nah, ini nyoba formula baru kan kadang ada orang sing kalau gambar harus fokus, ada sing gitu. Enggak sih. Kalau Mas Isa enggak ya? Maksudnya bebas sih sebenarnya. Bebas tuh Mas. Orang aku kalau gambar biasanya sama teman-teman itu di kafe gitu bareng-bareng gitu sih Mas. Gitu. Itu yang gambar untuk apa di upload di website gitu ya? Jadi kayak modelnya kayak istilahnya apa ya, print on demand istilahnya. Print on demand itu kita ngestok gambar-gambar kita ke sebuah platform, lalu itu bisa dibeli sama customer. Kalau websitenya biasa Mas Isa pakai itu apa? Website ya paling T-Public, terus ada Diesel, terus ada Redbubble. Oh, gitu Mas. Berarti Mas Isa ini sebenarnya kan kerja full time. Ya kan, di sebuah perusahaan, tapi tetap bisa membagi waktunya untuk bermain band, untuk hobinya Mas Isa sendiri, dan ini juga untuk freelance ini. Itu boleh minta tipsnya nggak Mas? Gimana caranya bisa bagi waktu bisa seefisien itu? Kan 3 itu kan penting semua nih kalau aku lihat nih. Pada dasarnya satu itu pemilihan kerja yang tepat ya. Pemilihan kerja tepat itu yang bagaimana yang enggak terlalu memakan waktu. Jadi kerjaku ini meskipun aku full time, waktu luangku tuh masih banyak. Jadi aku dulu waktu ketika milih-milih kerja ya milih kerjaan itu yang gimana caranya aku masih bisa ngeband. Oh, yang waktunya ada. Masih bisa ngeband, masih punya waktu buat yang lain. Tapi di satu sisi kan itu nggak bisa dipilih oleh semua orang kan ya. Jadi ya mungkin tipsnya adalah itu satu, milih pekerjaan yang tepat. Yang kedua juga ini Mas, konsisten aja. Dari setiap apa yang kita lakukan tuh selalu kita lakuin aja ketika di waktu luang. Misalkan kalau kerja Sabtu sampai Jumat, ya kita Sabtu Minggu bisa luangin waktu lah buat ngeband. Gitu sih Mas. Kalau yang Mas Isa upload di website itu ya style-stylenya kayak gini juga? Enggak sih, style-stylenya lebih ke, aku nggak punya style ya, jadi lebih ke pengennya sih. Sama desainnya malah desainnya tuh desain kaos lebih tepatnya. Ya misalkan lagi kondisi misalkan COVID gini ya, desain tentang COVID yang relate sama yang pasar. Dipesan pasar. Gitu sih malahan lebih ke hal-hal kayak gitu. Jadi bukan yang karya sendiri gitu, bukan malahan Mas. Kalau prosesnya berarti Mas Isa skate dulu manual, terus nanti selalu aku skate manual sih karena aku nggak bisa pakai Wacom. Nggak kebiasa pakai Wacom, jadi aku lebih suka gambar tangan sendiri sih. Nanti baru diedit di Photoshop atau di Illustrator.
Jadi biasa untuk merchandise gitu Mas. Iya sih, medianya sih kalau print on demand tuh medianya bisa di kaos, bisa di kayak wall art gitu. Bisa kayak tembok buat tembok atau buat spray. Kayak gitu-gitu sih, tergantung customer tuh pesennya apa gitu. Yang itu, penting kan basic desainnya kita bikin gitu. Itu dari webnya yang menyediakan. Iya, dari webnya. Kalau Mas Isa sendiri cenderungnya lebih nyaman di dunia grafis atau di dunia musik, Mas? Kalau grafis itu seneng, cuma lebih ke jualan sih. Jualan uangnya. Tapi kalau ngeband itu dasarnya seneng. Oh. Dasarnya tuh seneng, jadi ya udah kalau mau ada duitnya atau enggak ya tetap dilanjutin aja. Cuma kalau gambar itu biasanya malah yang cari duit malahan di gambar. Oh, nyari duitnya malah di gambar. Malah di gambar. Berarti kalau semisal bermusiknya itu menghasilkan uang lebih banyak, ya pasti akan mengarahnya ke musik gitu kan? Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu juga, karena mungkin kalau dibilang sebenarnya ngeband atau gambar tuh kan aku sama-sama suka ya sebenarnya. Cuman kalau lebih harus milih salah satu, kayaknya aku ngeband. Malah justrunya milihnya ngeband gitu. Tapi kalau dari keluarga memang dasarnya basicnya adalah grafis. Iya, grafis. Keluarga itu ya malah justru arsitek sih lebih tepatnya sih. Arsitek. Mungkin muncul hobi gambar tuh dari bapak mungkin. Bapak kan mungkin bisa dari kecil ya, iya, realis gitu. Ini juga dapat inspirasinya berarti sedapatnya Mas. Iya sih, dapatnya sih. Aku suka gambar-gambar random sih Mas. Jadi nggak ada yang nggak spesifik gitu. Ya, spesifik itu nggak ada. Suka bener-bener random banget sih, nggak yang harus gimana gitu sih Mas. Kan biasanya visual yang muncul itu kan dari apa yang kita tangkap tuh Mas. Nah biasanya Mas Isa itu mengkonsumsi apa nih visual ya apa? Mengkonsumsi itu aku suka vokalisnya Baroness Mas, band Baroness. Dia itu ngeband tapi dia juga ilustrator. Aku suka karakternya sih, tapi aku lupa namanya ya, karakternya itu apa. Tapi aku suka aja kayak ngefollowin dia itu lagi gambar apa. Emang lebih ke arah-arah kayak tengkorak, terus apa ya, kayak serem-serem gitu. Surrealis. Ya serem-serem tapi warnanya warna cerah gitu. Jadi bukan yang ngeblack gitu, bukan. Aku suka dia sih. Itu gitu. Asal mana Mas? Asal mana ya? Aku nggak tahu, nggak ngikutin sampai situ. Dan tergambar juga di Mas Isa ini ya, ngeband juga, ilustrasi juga. Banyak sih Mas, animasi, garap, terus ya mungkin di bidang kreatif mungkin Mas ya. Oh iya, di bidang kreatif sih. Kalau di band ada nggak teman yang sehobi sama Mas Isa juga gambar gitu? Nggak ada. Sendiri. Jadi kalau nongkrong gitu, kalau ajak gambar bareng nggak ada. Gitu. Aku malah kadang gambar sama teman-teman seni rupa sih. Di satu Semarang, malah ngikutnya malah sama mereka. Tapi kalau sama band teman, karena rata-rata bandku itu ya cuma ngeband. Fokusnya pada di band. Ya ngeband tok. Jadi Mas Isa ini juga ngikutin komunitas seni rupa di Semarang gitu ya? Enggak sih. Oh enggak juga? Independen sih. Independen. Kalau boleh tahu Mas Isa ini berapa bersaudara? Kalau saya itu 3 bersaudara. Saya anak persatu, anak pertama. Cowok semua. Cowok semua. Jadi hobi gambar semua. Hobi gambar semua? Iya. Ada yang ngeband juga ada? Enggak. Oh Mas Isa sendiri? Iya, aku tok. Jadi yang 2 udah kerja apa masih studi? Yang kedua itu adikku itu sudah jadi PNS. Oh udah kerja. Yang satu tuh masih SMK animasi. Oh animasi juga. Animasi malah. Kalau coloring Mas Isa lebih suka di manual atau waktu di digital warna? Tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan kebutuhannya itu untuk digital, ya aku biasanya cuma
bikin rangkanya aja, nanti tetap semuanya digital, warna digital. Tapi kalau misalkan nih aku iseng-iseng nih di kafe, iseng-iseng di kafe terus kayak mau gambar gitu ya, aku bawa yang ada warnanya ya tinggal sekalian tak warnain gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih, mau buat outputnya mau digital atau cuma buat iseng-iseng gambar. Untuk ilustrasi yang diupload sama Mas Isa di website tuh ya juga kayak gini seputar ada terus lebih seringnya tuh yang model pop culture gitu sih. Oh, pop culture gitu. Nah, yang lucu-lucu malahan Mas. Oh, kebanyakan malah yang lucu-lucu itu yang lucu-lucu. Ada pesan sekarang. Iya, yang dibutuhin sih Mas. Oh, dan juga yang tentang corona itu tadi itu ya. Ya, tentang corona, terus tentang kalau misalkan kemarin ada event Natal gitu, aku desain Natal gitu sih Mas. Itu Mas Isa ngikutin brief atau Mas Enggak. Isa nge-brief sendiri? Enggak, modelnya bukan kita sesuai klien ya, bukan, tapi karya kita itu yang akan diupload di sebuah platform dan orang lain itu yang mengunjungi, yang tertarik bisa beli gitu sih Mas. Beli itu kepemilikannya berarti masih milik Mas Isa ya? Jadi modelnya royalti. Jadi aku sebagai artis itu dapat royalti. Tapi ya tetap yang paling banyak sih mungkin royaltinya untuk si platform tersebut sih. Jadi setelah di-download orang nanti bisa dibeli orang, nanti dibeli lagi sama orang lain bisa. Iya, benar sekali. Nah, kalau selama corona ini Mas Isa ada yang berpengaruh enggak Mas dalam bekerja musik atau mungkin dalam dunia kreatif ilustrasi seperti ini? Mungkin kalau band ya dampaknya nggak ada panggung. Oh iya. Ya. Meskipun kita masih dapat panggung lah ya, 1, 2, 3 lah di tahun kemarin. Cuma ya efeknya jadi sering, biasanya itu manggungnya tuh sebulan sekali, jadi nggak ada sama sekali. Terus untuk yang dunia kerja juga nggak ada, karena aku di bidang ini ya Mas ya, perusahaanku tuh di bidang yang menangani kuliner. Jadi kuliner itu kan nggak kena efek dari pandemi ya, jadi nggak ada impactnya. Terus mungkin penjualannya turun, penjualan dari segi desainnya itu turun, banyak banget turunnya. Gitu, tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini kan udah hampir selesai nih Mas. Iya. Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir Mas. Boleh. Nah, buat di tahun 2021 ini kan ada kabar mau selesai nih lockdownnya udah mau dibuka lagi. Nah, ada rencana apa nih yang bakal Mas Isa lakuin? Bisa dari bidang musik atau dari Yellow Jet Club, dari Santi Karisma atau dari dunia visual ini, ada rencana apa nih Mas? Kalau aku turut seneng ya kalau misalkan tahun 2021 ini udah bener-bener bisa selesai ya COVID ya. Aku harapanku sih, jadi rencana untuk Yellow Jet Club ini kan kita sebenarnya sudah album. Nah, kita rencana mau rilis single 2 kali, lalu kita mau album. Untuk Santi Karisma sendiri kita juga sama mau album. Jadi kalau bagus tahunnya nggak ada COVID, aku mau selesain album semua. Lalu untuk yang mungkin visualnya aku mau lebih rajin lagi sih, karena momennya pas aja buat lebih ngerajinin gambar. Ini waktu yang pas ya. Nah, sama sambil ya menata hidup lah pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan. Iya, menata hidup pelan-pelan lah tetap Mas. Ya, semoga rencana-rencana yang sudah Mas Isa harapkan akan terjadi. Semoga bisa lancar. Amin. Terus bisa berlangsung, bisa lancar. Nah, buat teman-teman di rumah bisa saksikan kita di YouTube kita di Sekali-Sekali Media dan juga Instagram kita di @sekalian_sekali. Dan untuk ruang interaksi, terima kasih sudah memberikan tempat yang nyaman buat kita ngobrol. Dan juga terima kasih Mas Isa udah mau hadir. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa follow Instagram kita di Sekali dan juga subscribe di YouTube kita dan share ke teman-teman. Thank you.